Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramataini Karimah dari kelompok 1 akan menyampaikan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan Konseling. Yang pertama, peran bimbingan dan konseling. Situasi global membuka peluang bagi manusia untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak positif dari situasi global telah mendorong manusia untuk berpikir dan meningkatkan kemampuan. Sedangkan dampak negatif dari situasi global adalah yang pertama, kekerasan hidup di kalangan masyarakat yang semakin meningkat karena banyaknya konflik, stres, dan kecemasan. Yang kedua, adanya ambisi kelompok yang dapat menimbulkan konflik fisik. Nah, bagaimana cara kita untuk menangkal situasi global yang negatif? Yaitu diperlukannya sumber daya manusia yang bermutu. Sumber daya manusia yang bermutu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, bermoral, dan menguasai ilmu. Peningkatan kemampuan peserta didik untuk menolong diri sendiri dapat dilakukan melalui bimbingan dan konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan pengajaran dan mengabaikan bimbingan hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek sosial, spiritual, dan emosional. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syura ayat 52 tentang pentingnya bimbingan bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia dalam perkembangan jiwanya secara fitrah senantiasa memerlukan petunjuk, bimbingan, dan penyuluhan agar pribadinya berada di jalan yang benar dalam upaya memaksimalkan kematangan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Baik, selanjutnya adalah kedudukan bimbingan dalam pendidikan, yang dimana dalam kedudukan bimbingan dalam pendidikan ini membahas 4 poin. Poin yang pertama adalah makna pendidikan bagi kehidupan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya pada yang lebih baik. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi agama, negara, nusa, dan bangsa. Kemudian poin yang kedua adalah harapan terhadap pendidikan. Para peserta didik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita mereka. Sementara orang tua menaruh harapan kepada sekolah untuk dapat mendidik anak mereka agar menjadi orang yang pintar, terampil, dan berakhlak mulia. Tujuan pendidikan adalah menunjukkan karakter pribadi peserta didik yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan. Kemudian poin yang ketiga adalah fungsi pendidikan. Pendidikan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengembangan, yang dimana pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi atau keunikan individu, baik yang terkait dengan aspek intelektual, emosional, sosial, maupun moral spiritual. Yang kedua adalah fungsi penyesuaian. Pendidikan harus dapat memfasilitasi perkembangan karakteristik individu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi integratif. Fungsi pokok pendidikan yang ketiga ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya ke dalam kehidupan para peserta didik, seperti menyangkut tata krama, solidaritas, toleransi, kooperasi, kolaborasi, dan empati, sehingga mereka dapat belajar hidup bermasyarakat secara harmonis.
Kemudian poin yang keempat adalah posisi bimbingan dalam pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utama secara sinergi. Yang pertama adalah bidang administratif dan kepemimpinan. Bidang ini berkaitan dengan tanggung jawab kepala sekolah dan staf administrasi lainnya yang terkait dengan kegiatan perencanaan organisasi, deskripsi jabatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bidang instruksional dan kurikuler. Bidang ini terkait dengan kegiatan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap. Terakhir adalah bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik atau siswa dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Dan personal yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini adalah guru BK atau guru bimbingan konseling tersebut. Terus dapat memfasilitasi perkembangan karakteristik individu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi integratif. Fungsi pokok pendidikan yang ketiga ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya ke dalam kehidupan para peserta didik, seperti menyangkut tata krama, solidaritas, toleransi, kooperasi, kolaborasi, dan empati, sehingga mereka dapat belajar hidup bermasyarakat secara harmonis. Kemudian poin yang keempat adalah posisi bimbingan dalam pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utama secara sinergi. Yang pertama adalah bidang administratif dan kepemimpinan. Bidang ini berkaitan dengan tanggung jawab kepala sekolah dan staf administrasi lainnya yang terkait dengan kegiatan perencanaan organisasi, deskripsi jabatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bidang instruksional dan kurikuler. Bidang ini terkait dengan kegiatan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap. Terakhir adalah bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik atau siswa dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Dan personal yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini adalah guru BK atau guru bimbingan konseling tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling, di mana secara bahasa bimbingan ini berarti guidance yang berasal dari kata guide, di mana artinya yaitu to direct, to pilot, to manage, to steer. Bimbingan itu berasal kata dari kata guide yang artinya itu bisa menunjukkan, bisa memandu, bisa mengatur, atau bisa menyetir. Itu makna bimbingan menurut bahasanya. Sedangkan bimbingan menurut istilahnya adalah, ini saya ambil dari pengertian bimbingan
secara istilahnya dari seorang ahli yang bernama Sever dan Stone, di mana menurut saya dari apa yang beliau berikan definisi tentang bimbingan ini adalah paling simpel dan paling menarik menurut saya. Apa definisi yang mereka itu berikan? Menurut mereka, bimbingan itu adalah proses helping individual to understand himself and his work. Yang artinya, bimbingan itu adalah proses helping individual, yaitu proses memberikan bantuan kepada seseorang to understand himself, untuk bisa memahami tentang diri seseorang itu, and his world, dan untuk seseorang itu bisa mengetahui akan dunianya. Itu menurut mereka arti bimbingan dan istilahnya. Jadinya di dalam definisi ini kita dapat bisa simpulkan atau kita bisa tarik poin. Yang pertama itu proses, di mana bimbingan itu adalah sebuah proses. Jadinya bimbingan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Bimbingan itu harus continue, yaitu membutuhkan proses. Yang kedua itu helping individual, yaitu memberikan bantuan kepada seseorang. Bantuan yang berupa apa? To understand himself, untuk bisa memahami tentang dirinya, and his world, dan bisa memahami tentang dunianya. Dimana setelah bisa mencapai daripada definisi ini akan mendapatkan yang tiga macam ini. Yang pertama, kalau seseorang itu sudah bisa memahami dirinya dan bisa memahami tentang dunianya, yang pertama dia akan mendapatkan kenikmatan, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidup. Jadinya orang yang mengetahui tentang dirinya dan orang yang memahami tentang dunianya itu akan merasakan kenikmatan di dalam hidupnya. Seperti contoh, misalnya Anda tidak paham akan diri Anda itu yang tidak suka, misalnya dengan bau-bauan. Misalnya Anda itu tidak suka dengan bau durian, kemudian Anda pergi ke dalam toko yang isinya itu buah durian, maka Anda akan menyiksa diri Anda sendiri karena Anda tidak mengetahui tentang diri Anda, atau tidak mengetahui tentang dunia Anda. Anda itu senangnya berbicara, kemudian Anda itu diberikan tempat atau diberikan pekerjaan yang harus menulis, maka Anda akan sangat tersiksa karena itu bukan dunia Anda. Atau Anda itu senangnya olahraga, kemudian Anda disuruh tetap di ruangan, maka Anda akan sangat tersiksa karena itu bukan punya Anda. Jadinya bimbingan itu memberikan proses memberikan bantuan kepada seseorang agar seseorang itu bisa mengetahui tentang dirinya dan mengetahui akan dunianya, yang akan bisa mengakibatkan dia itu akan dapat menikmati hidupnya. Yang kedua itu dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat. Orang yang mengetahui akan dirinya itu sangat mudah sekali. Orang yang mengetahui dirinya dan dunianya sangat mudah sekali akan menjadi orang yang memberikan manfaat. Itu maksudnya dia akan bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Misalnya dia itu pandai berbicara atau pandai berdiplomasi, maka dia itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan dia misalnya menjadi wakil masyarakat atau bisa menjadi orang-orang yang tertentu di masyarakat. Yang kedua itu dapat mencapai perkembangan optimal. Orang yang mengetahui dirinya dan mengetahui dunia itu sangat cepat sekali, sangat optimal sekali di dalam perkembangannya. Orang yang mengetahui dirinya itu adalah senang menulis dan dunianya adalah dia itu orangnya senang menulis dan dunianya adalah dunia menulis, maka cepat sekali dia itu optimal, cepat sekali dia akan itu berhasil dalam bidangnya, seperti itu. Kemudian pengertian konseling secara bahasanya adalah berasal dari kata konseling yang asal katanya yaitu to consult, yang artinya adalah to give advice, yakni memberi saran. Jadinya konseling itu menurut bahasanya adalah memberikan saran atau nasihat atau anjuran yang secara face to face dengan seseorang. Itu
Itu menurut bahasanya. Dan sedangkan menurut istilahnya konseling itu adalah hubungan tatap muka yang bersifat khasiat, hubungan dengan seseorang yang sifatnya khasiat, penuh dengan sikap penerimaan dari konselor kepada kliennya, sehingga konselor setelah mengetahui tentang masalah kliennya, konselor menggunakan kemampuan dan keahliannya untuk bisa membantu kliennya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi dalam konseling itu adalah pertama itu adanya hubungan tatap muka yang bersifat khasiat. Jadinya seseorang itu akan merasa nyaman untuk mengeluarkan masalahnya kalau sifatnya itu bersifat khasiat. Yang kedua itu penuh dengan sikap penerimaan. Kemudian konselornya itu mendengarkannya dengan penuh penghayatan dan penuh rasa hadir, mau mendengarkan keluh kesahnya, sehingga setelah itu maka konselor akan mengetahui bahwasanya ini masalahnya, kemudian dia akan bisa memberikan solusi atau jawaban untuk masalah itu. Setelah itu mempergunakan kemampuannya konselor setelah mendengarkan keluhan dari kliennya, mempergunakan keahliannya dan kemampuannya untuk menolong dan menyelesaikan masalah dari kliennya. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, ikhwan wa ukhti hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Taufikur Rahman, NIM 170600006, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mencoba untuk mereview atau mengulang kembali pelajaran kita tentang bimbingan konseling Islam itu sendiri, yang dimana kami merupakan kelompok pertama dalam bimbingan konseling Islam ini, dan kami mendapatkan bagian yang keempat pada presentasi kali ini, dan kita akan mencoba untuk membahas tentang ragam bimbingan menurut masalah. Teman-teman hafizakumullah jami'an, perlu kita ketahui bersama bahwa ragam bimbingan menurut masalah di sini ada 4 yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu ada bimbingan akademik, kemudian ada bimbingan sosial pribadi, yang ketiga ada bimbingan karir, dan yang terakhir itu ada bimbingan keluarga. Dan kita akan mencoba membahas satu persatu dari yang 4 ini. Yang pertama yakni tentang bimbingan akademik. Maksudnya itu adalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi berbagai persoalan, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan misalnya dengan akademik itu sendiri. Contohnya seperti perencanaan kegiatan akademik, pembuatan KRS, kemudian evaluasi hasil akademik, bantuan konseling jika kita dibutuhkan, membantu panitia-panitia dalam pemilihan mahasiswa ataupun siswa-siswi yang terbaik untuk berbagai kategori yang ada, kemudian pengenalan kurikulum, kemudian pemilihan jurusan, kemudian bagaimana cara belajar yang baik, yang efektif, kemudian bagaimana cara penyelesaian tugas-tugas di dalam belajar itu sendiri, dan bagaimana pencarian sumber-sumber belajar yang baik, dan pengenalan sumber-sumber belajar yang baik, dan perencanaan pendidikan, dan lain-lain. Teman-teman hafizakumullah jami'an, bimbingan akademik di sini dilakukan dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan ataupun kejenuhan di dalam belajar. Nah, di sini para pembimbing membantu para individu agar bisa mengatasi berbagai persoalan, berbagai kesulitan, kejenuhan di dalam hal belajar itu sendiri, mengembangkan cara belajar yang efektif,
membantu para individu agar sukses di dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan program atau pendidikan itu sendiri. Dalam hal akademik, dalam hal bimbingan akademik itu sendiri, para pembimbing berupaya untuk memfasilitasi individu dalam mencapai tujuan akademik yang diharapkan. Teman-teman hafizakumullah jami'an, ragam bimbingan menurut masalah yang kedua itu ada bimbingan sosial pribadi. Bimbingan sosial pribadi di sini maksudnya merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial pribadi itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam kategori bimbingan sosial pribadi ini contohnya seperti masalah yang berhubungan dengan sesama teman. Biasanya kita lihat, kita amati di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kemudian baik masalah dengan guru ataupun dosen. Kemudian masalah-masalah hubungan dengan sesama staf, pemahaman sifat dan kemampuan diri, yakni bagaimana penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan itu sendiri dan masyarakat tempat mereka tinggal, serta penyelesaian konflik. Teman-teman hafizakumullah jami'an, bimbingan sosial pribadi ini merupakan upaya layanan yang diberikan kepada siswa agar mampu mengatasi berbagai persoalan ataupun permasalahan-permasalahan yang dialaminya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu untuk membina hubungan sosial yang harmonis yang di lingkungannya. Bimbingan sosial pribadi ini diberikan dengan cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang baik, interaksi yang akrab, kemudian mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif, serta kemampuan-kemampuan pribadi sosial yang tepat. Teman-teman hafizakumullah jami'an, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan kepada kita terkait dengan sosial pribadi ini. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhanna inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa di dalam ayat ini sebagai manusia sangat membutuhkan orang lain. Maka di dalam ayat ini kita seharusnya sangat peka, seharusnya sangat menghargai, menghormati orang lain. Salah satunya dengan kita saling mengenal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya tujuannya itu adalah kita saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lagi Maha mengenal. Teman-teman hafizakumullahu jami'an, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kepada ragam bimbingan menurut masalah yang ketiga, yakni tentang bimbingan karir. Bimbingan karir di sini maksudnya adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan karir itu sendiri. Contohnya seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan karir yang dihadapi. Teman-teman hafizakumullah jami'an, bimbingan karir ini juga merupakan
upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depannya yang sesuai dengan bentuk kehidupannya yang diharapkan. Lebih lanjut, dengan adanya layanan bimbingan karir ini merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depannya yang sesuai dengan yang diharapkan, yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkan. Lebih lanjut, dengan adanya layanan bimbingan karir ini, individu mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, sehingga mereka mampu untuk mewujudkan dirinya secara bermakna. Teman-teman hafidhakumullah jami'an, layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan individu sebagai bagian integral dari program pendidikan merupakan bagian dari bimbingan karir juga. Kita lanjut ke bimbingan, ragam bimbingan menurut masalah yang keempat, yaitu tentang bimbingan dan konseling dalam keluarga. Maksudnya di sini adalah upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu untuk menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan berpartisipasi agar aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Selain itu juga membantu para individu yang akan berkeluarga untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, sehingga individu siap menghadapi kehidupan berkeluarga. Salah satunya dalam keluarga ini yang perlu diharapkan adalah, yang dicita-citakan adalah kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dalam khutbah yang biasa disampaikan oleh seorang khotib di dalam pernikahan itu sendiri. Adapun manfaat yang perlu kita ketahui di dalam bimbingan dan konseling keluarga ini, yang pertama itu adalah menurunkan, bahkan menghilangkan stres dalam diri anggota keluarga. Kemudian membuat diri lebih terasa tenang, nyaman dan bahagia dalam berkeluarga, lebih memahami diri sendiri dan orang lain, khususnya anggota keluarga yang lain, merasakan kepuasan dalam hidup dan mendorong perkembangan personal. Teman-teman hafidhakumullah jami'an, di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan yang berkaitan dengan keluarga itu sendiri. Salah satunya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang yang diri, dan daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan mengawasi kita semua. Teman-teman hafidhakumullah jami'an, sudah jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu tujuan dari pernikahan atau dalam berkeluarga adalah agar menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Yang bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan kembali. Teman-teman, hafizakumullah jami'an. Di dalam Al-Qur'an, di dalam keluarga sendiri juga banyak sekali kita dapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi terakhir yang berkaitan dengan kekeliruan dalam arti bimbingan. Nah, di sini saya akan menyampaikan 6 pendapat yang keliru dalam menafsirkan arti bimbingan. Yang pertama yaitu bimbingan identik dengan pendidikan. Pengertian ini keliru karena bimbingan merupakan salah satu bagian dari pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu bimbingan diperuntukkan hanya bagi siswa-siswa yang sesuai. Nah, pendapat ini juga keliru karena bimbingan diberikan kepada semua murid secara menyeluruh atau secara merata. Namun tidaklah benar bimbingan itu diberikan atau dilakukan kepada siswa yang sesuai saja. Namun di beberapa lembaga karena kekurangan waktu dan keterbatasan sarana lainnya yang menyebabkan bimbingan diberikan kepada siswa-siswa yang sesuai saja. Nah, yang ketiga yaitu bimbingan untuk memilih jabatan atau pekerjaan. Nah, pendapat ini juga keliru karena bimbingan itu diberikan kepada seluruh orang atau dalam berbagai aspek, entah itu dalam berbagai aspek, entah itu dalam aspek individu, aspek sosial individu maupun aspek secara akademiknya. Yang keempat yaitu bimbingan adalah usaha untuk memberikan nasihat. Yang keempat yaitu bimbingan adalah usaha untuk memberikan nasihat. Bukanlah tujuan dari bimbingan untuk memberikan nasihat. Namun di sini bimbingan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mencapai pemahaman diri dan tidak terdapat unsur paksaan individu yang bersangkutan. Bimbingan menghendaki kepatuhan. Yang kelima itu bimbingan menghendaki kepatuhan. Nah, sangatlah keliru apabila seorang itu mempersamakan antara kepatuhan dan bimbingan. Yang terakhir yaitu atau yang keenam yaitu bimbingan hanya diberikan kepada para ahli. Nah, di sini tidak semua para ahli diberikan kepada para ahli untuk memberikan bimbingan kepada siswa atau murid. Namun di sini guru lebih berperan penting, terutama di sekolah dasar karena mereka itu lebih dekat dengan muridnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.